C'était en vrai que cette France aux victoires légendaires et qui s'était promenée tambour battant au travers de l'Europe venait d'être culbutée du premier coup par un petit peuple dédaigné. 50 ans avaient suffi. Le monde était changé. La défaite s'abattit effroyable sur les éternels vainqueurs. Bonjour, bienvenue pada video saya hari ini. Nama saya Angelo, dan kutipan yang barusan saja Anda dengar sebelumnya merupakan sebuah paragraf yang menurut saya cukup menarik dari buku yang saya akan analis pada kalian hari ini berjudul La Debacle karya Émile Zola. Buku ini menceritakan tentang perang 1870 di antara Prancis melawan Prusia, di mana para pembaca dibawa untuk merasakan kebrutalan dan kengerian perang yang melalui sudut pandang dua karakter utama kita, yaitu Maurice dan Jean, yang merupakan prajurit tentara Prancis. Dengan menggunakan kisah-kisah saksi mata dan teks-teks sejarah yang diketahui, Zola mengumpulkan semua informasi tersebut untuk menggambarkan sebuah perang yang meruntuhkan kekaisaran kedua Prancis dan dampak yang ditimbulkannya kepada rakyat semata. Sebagian besar buku ini mengikuti alur sejarah dengan sangat-sangat akurat, mulai dari pertempuran Weissenberg pada awal perang hingga pengepungan Sedan dan Paris Commune pada akhirnya. Dengan 500 halaman dan banyak-banyak karakter, Zola dengan terampil menggambarkan perang ini dengan sangat-sangat rinci. Secara pribadi, saya menemukan banyak adegan yang sangat mengerikan di buku ini. Dan ini bukan mengerikan yang dibikin secara bikin-bikinan gitu ya, tapi lebih ke pengerikan yang secara realistis, sepertinya tubuh-tubuh prajurit yang hancur bergelimpangan, mayat-mayat yang ada di medan perang, dan udara yang dipenuhi bau busuk kematian. Hal-hal yang sesungguhnya sangat mengerikan, tapi sayangnya sering diromantisasikan oleh berita dan para pemimpin-pemimpin pada masa itu, seperti pada buku ini. Karena itu saya punya sebuah pertanyaan. Banyak dari tentara-tentara dari cerita yang ini, seperti Maurice, bergabung kepada tentara Prancis untuk menunjukkan identitas nasionalisme mereka, untuk menunjukkan kehebatan Prancis. Tapi apakah itu perlu? Jika Anda seorang nasionalis, apakah Anda harus rela mati buat negara Anda? Itulah pertanyaan yang akan saya bahas secara detail pada video hari ini. Nah, jika kita analisis buku ini lebih dalam, La Debacle dalam buku ini, setiap tokoh memiliki pandangan berbeda-beda terhadap simbol-simbol nasionalisme Prancis, seperti Maurice yang berasal dari keluarga bourgeois melihat perang 1870 sebagai sarana buat dia menunjukkan kejayaan Prancis, sekaligus menunjukkan sifat nasionalismenya dia. Kisah-kisah kejayaan Napoleon pertama yang legendaris, yang diceritakan oleh kakeknya yang merupakan pasukan dari Grand Army Napoleon pertama, memperkuat keyakinannya bahwa perang adalah sebuah sarana untuk mengekspresikan nasionalisme, membuatnya sedikit meromantisasikan perang. Sebaliknya, Jean yang berasal dari latar belakang petani, memiliki pandangan yang lebih pragmatis. Ia skeptis bahwa perang Prancis melawan Prusia akan membawa kejayaan. Dia hanya berpartisipasi karena itu memang kewajibannya dia sebagai tentara, bukan sebagai tugas patriotisme. Namun, kekalahan memalukan Prancis akibat kepemimpinan buruk telah membubarkan keyakinan Maurice. Ia yang awalnya yakin kepada kejayaannya kekaisaran kedua menjadi sangat kecewa. Tidak hanya Maurice, banyak dari tentara Prancis digambarkan di buku sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sedih, dan sudah sangat muak terhadap perang. Mereka telah melihat terlalu banyak kematian, mereka telah mengalami banyak-banyak kesengsaraan, dan perang yang mereka hadapi itu jauh dari kisah-kisah legendaris yang diceritakan Napoleon pertama. Dan pada akhirnya secara ironis, Maurice malah bergabung pada Commune Paris yang bertujuan untuk melawan negara yang ia sebelumnya bela. Perubahan ini menggambarkan bagaimana nasionalisme buta dapat berujung pada kekecewaan yang mendalam. Jika kita menggunakan teori Nation and Narration oleh Homi K. Bhabha, yang menyatakan bahwa identitas nasional selalu berubah dan dibentuk oleh narasi serta simbol, La Debacle menunjukkan bahwa bagaimana identitas nasional terlihat berubah sepanjang masa.
Maurice yang awalnya bangga dengan kejayaan Prancis seperti zaman Napoleon pertama, mulai kehilangan keyakinan setelah menyaksikan kekalahan di Sedan. Kekalahan ini menghancurkan simbol-simbol nasionalisme lama dan identitas nasional Prancis pun berubah, menggambarkan bagaimana pengalaman perang bisa menciptakan narasi baru yang lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, menurut Benedict Anderson dalam teorinya Imagined Communities, negara adalah sebuah komunitas yang dibayangkan oleh rakyatnya. Dalam La Débâcle, Maurice melihat Prancis sebagai negara yang hebat dan tak terkalahkan pada awal buku, berdasarkan mitos yang dia pernah dengar akan kemenangan masa lalu. Namun, perang membongkar imajinasi tersebut, menggantikannya dengan realitas brutal. Ini serupa dengan buku lain yang dibuat oleh Eric Maria Remarque berjudul All Quiet on the Western Front, di mana banyak tentara bergabung dengan perang hanya karena nasionalisme dan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kejayaan bangsa mereka. Kedua buku ini menunjukkan bagaimana imajinasi kolektif tentang negara dapat runtuh saat dihadapkan dengan kekejaman penderitaan yang tak terhindarkan dalam perang. Nah, untuk menjawab pertanyaan, apakah perang itu dibutuhkan untuk menunjukkan sifat nasionalisme? Saya rasa cukup menarik jika kita lihat pandangannya dua tokoh literatur utama Prancis pada zaman itu, yaitu tentunya Émile Zola, penulis buku ini, dan juga Jean-Jacques Rousseau. Mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda, satu itu pro-perang dan satu itu anti-perang. Kita mulai dari Zola. Zola itu tentunya memiliki pandangan yang anti-perang. Buku La Débâcle ini ditulis atas kritiknya dia terhadap perang 1870, dan di mana dia melalui karakter Maurice dan Jean dan yang lain menunjukkan secara langsung brutalitas perang, dampak buruknya yang perang itu ada terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Dia beropini bahwa perang itu sebenarnya tidak diperlukan. Nasionalisme itu seharusnya dibangun atas dasar solidaritas dan juga kebanggaan nasional. Tetapi si Rousseau memiliki pandangan yang berbeda. Dia melihat bahwa perang adalah suatu cara untuk mempersatukan orang-orang karena adanya pengalaman bersama yang bisa memperkuat ikatan sosial dan rasa tujuan bersama. Walaupun adanya kehilangan atau kerugian nyawa yang tentunya terjadi saat perang, ini harus tetap dilakukan untuk melestarikan identitas nasional dan menjaga kepentingan kolektif masyarakat. Dan saya rasa di dunia modern, pandangan Rousseau seringkali lebih dominan karena lebih mudah untuk menyatukan orang melalui kebencian atau perang daripada melalui visinya si Zola melalui solidaritas. Sebagai contoh, saya mencontohkan perang Rusia dan Ukraina. Nasionalisme muncul dengan pesat di kedua belah pihak karena para pemimpinnya memanfaatkan konflik ini untuk mengumpulkan rakyat mereka di sekitar satu tujuan yang bersama. Di Rusia, pemerintah menggambarkan invasi mereka sebagai pembelaan terhadap ancaman Barat, yang memperkuat rasa kesatuan melalui ketakutan dan oposisi. Sementara di Ukraina juga, rakyat disatukan dengan rasa perlawanan dan kebanggaan dalam membela kedaulatan kemerdekaan mereka. Rakyat disatukan dengan rasa perlawanan, di mana konflik itu bisa menciptakan identitas kolektif. Sementara visinya Zola tentang solidaritas itu saya rasa sedikit cukup susah untuk dilakukan karena prosesnya tuh jauh lebih lambat dan jauh lebih susah dan membutuhkan banyak kerjasama di antara banyak kelompok orang. Dan saya rasa itu bisa menutup pertanyaan ini dan bisa menjawabnya. Dan juga bisa sekalian menutup video yang saya buat hari ini. Terima kasih telah mendengarkan video saya dan semoga bermanfaat.